Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama, Maulida Damayanti. Tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah. Dosen pengampu, Lutfi Sahal SHI, M.Si. Materi Perusahaan dan Landasan Akad Kontrak Syariah. Materi Perusahaan dan Landasan Akad Kontrak Syariah. A. Organisasi Perusahaan Syariah 1. Bentuk organisasi bisnis dalam perekonomian syariah. Dalam perekonomian Islam, bentuk organisasi bisnis secara umum dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu organisasi bisnis perusahaan perseorangan, sole proprietorship, bentuk persekutuan, syirikah, partnership, dan organisasi bisnis mudharabah. Partnership atau syirikah merupakan hubungan antara 2 orang atau lebih untuk mendistribusikan laba, profit, atau kerugian, losses, dari suatu bisnis yang dijalankan oleh semua pihak atau salah satu dari mereka sebagai pengelola. 2. Hukum dan rukun syirikah. Hukum syirikah ialah jais, boleh. Pada saat Nabi Muhammad diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirikah dan Nabi Muhammad membenarkannya. Ada 3 rukun syirikah. 1. Akad, ijab dan kabul, disebut juga syikhat. 2. Pihak yang berakad, akidain, dan 3. Objek akad, makut, alaihi. 3. Jenis-jenis organisasi syirikah. Syarikah memiliki klasifikasi, yaitu syarikah hak milik atau syarikatul amlak, dan syarikah transaksi atau syarikatul uqud. Syarikatul uqud terdiri atas 5 jenis berikut ini. 1. Syarikah al-wujuh. 2. Syarikah al-inan. 3. Syarikah abdan. 4. Syarikah mufawadah, dan 5. Syarikah mudharabah. Implementasi syirikah dalam perusahaan bisnis. Ada pihak rab al-mal atau investor, pemilik dana dan aset, sedangkan manajer atau mudarib bertanggung jawab mengelola bisnis dengan menyumbangkan profesionalitas, keahlian manajerial dan keahlian teknis untuk memulai dan mengoperasikan perusahaan bisnis atau suatu proyek. Ada juga pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara 2 belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberi kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. B. Kebijakan dan penentuan tujuan perusahaan syariah. 1. Penentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Proses pemberian pembiayaan meliputi sebagai berikut. A. Surat permohonan pembiayaan. Surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, tentang waktu, jumlah limit yang diminta, serta asal sumber pelunasan pembiayaan. B. Proses evaluasi. Dalam penilaian permohonan, bank syariah tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya sehingga dapat memperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. 2. Prinsip-prinsip pemberian pembiayaan. Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah, bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di antaranya yaitu 1. Karakter. 2. Capacity. 3. Capital. 4. Collateral. 5. Condition. Dan 6. Syariah. C. Prinsip dasar dan kontrak keuangan syariah. 1. Prinsip dasar keuangan syariah. Keuangan syariah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Syariah yang berarti jalan yang menuju sumber air, dipenuhi dengan tujuan moral dan pelajaran tentang kebenaran. 2. Persyaratan keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki 1 persyaratan utama, yaitu setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan syariah. Ada 5 prinsip utama harus diikuti secara ketat dalam keuangan syariah, yaitu 1. Keyakinan pada tuntunan ilahi. 2. Tidak ada bunga. 3. Tidak ada investasi haram. 4. Berbagi risiko yang dianjurkan. Dan 5. Pembiayaan didasarkan pada aset real. 3. Larangan mendasar keuangan syariah antara lain. 1. Riba atau bunga. 2. Gharar. Dan 3. Maisir. D. Kategori kontrak syariah. Akad berasal dari bahasa Arab, yaitu
Akoda artinya mengikat atau mengukuhkan. Secara bahasa, akad adalah ikatan, mengikat. Akad dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu satu akad tabaru, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada unsur mencari retun ataupun suatu motif. Nih, contoh akad jenis ini adalah hibah, ibrah, wakalah, kafalah, hawalah, rahan, kert, dan wadiyah. 2. Akad tijari. Akad tijari adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial atau for-profit oriented. Dalam akad ini, masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Di bank syariah, akad ini misalnya murabahah, mudarabah, ijarah, ijarah muntahiyah bitamlik, bai salam, musyarakah, syarf, muhabarah, muzaraah. Sekian dari saya, terima kasih.